adalah pintu masuk ke terowongan bawah tanah yang di Taheran. Makanya teman-teman, saya sarankan, saya diinfokan tadi sama teman yang dari Yordania, coba teman-teman Indonesia dan kita yang ada di Komal ini sudah mencapai di Zoom ini sudah mencapai 1.700 ya. Download ya Google Earth. Download Google Earth. Mulai kita coba telisik ya Taheran dan sekitarnya itu. Karena ini adanya di bawah tanah. Cuman cara bangunnya ini dicurigai ada 3 titik yang seolah-olah untuk satu drainase, satu untuk sumber air, satu lagi untuk sampah. Ya, tapi di situ selalu ada selama 2 tahun lebih terjadi hiruk pikuk transportasi truk-truk yang 24 jam bergerak. Jangan-jangan 3 tempat ini ke bawah tanah itu saling terkait satu dengan yang lain. Bang rendahnya alutsista udara Israel dari Yordania ke Irak ke Iran begitu gampangnya tanpa hambatan, terbang rendah loh. Ya, jadi sistem radarnya ternyata juga lumpuh. Jadi mau apa lagi nih Khomeini ini ya? Khamenei ini mau apa lagi dia selain dia ingin mengorbankan rakyatnya atau dia meledakkan sendiri sistem yang dia bangun kemudian dia bilang dihajar oleh Israel. Kawan nih. Oh Yuk, iya, yuk, iya. yuk. Thank you. Kita lagi off, kita baru nyampe, kita kepagian datangnya nih jam 5:30. Kita baru mulai nanti setengah jam lagi. Ini biar teman-teman lagi mulai dulu. Sengaja saya spotlight ya. Ini udah spotlight. Punya saya udah spotlight belum ya sebentar ya. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kalau saya izin pesan sponsor ya. Lanjut. Sorry. Sama iya aku denger yang Pak Paul bilang kemarin itu kan kalau orang bego gitu kan nuklirnya diledakin, kalau saya nggak dapat kamu nggak dapat kan kayak gitu kan. Waduh, itu gimana ya, itu saya lihat nggak kepikiran saya sampai kayak kalau misalnya Iran mau ngeledakin nuklirnya sendiri supaya bisa nyalain Israel yang ditekan, saya sih nggak sampai kepikiran seperti itu. Itu kan serem banget ya, maksud saya kalau memang ada skenario seperti itu. Ya itu kan common sense ya, common sense. Kalau gua nggak dapat, gua kan udah tahu nih kepepet, gua bakalan mati. Ya udah sekalian gua ngajak lu kan gitu, pikiran mereka kan. Iya kan kayak Kita mikirin diri sendiri, mereka nggak mikirin negara, nggak mikirin rakyat. Nah, pertanyaannya ini sekarang, kenapa dia minta bantuan Indonesia? Emang Indonesia bisa apa? Ya kan, urusan Gaza ini udah 2 tahun Indonesia koar-koar, ikut-ikut bela Palestina si Wowo pidato bela Indonesia. Tapi kok kenyataannya nggak ada. Bantuan tentara nggak ada, bantuan duit nggak ada. Ya kan? Jadi ya iya. Iran ini sama juga ke Indonesia, katanya Muslim terbesar di dunia, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, terus ya percuma aja. Iya, makanya itu saya seremnya sih di situ ya. Maksud saya ibaratnya kalau misalnya ada apa ya, kalau ada keluarga gitu, suami istri kan, misalnya si istrinya ngomong, yang kalau kamu meninggal saya ikut sama kamu, dibilang gitu kan. Ya, Terus suaminya dalam hati, ya ampun, sampai di alam kubur juga hidup gue nggak tenang. Iya, enggak, jadi Itu kalau ribut berdua. Nah, terus jadi kenapa sekarang ini Israel ngantemnya cuma yang di luar doang. Jadi enrichment-nya itu nggak diotak-atik. Soalnya kenapa? Takut polusi kan? Itu polusi dunia kan repot. Jadi yang diantem seperti power plant. Kalau dia nggak ada power plant, nggak ada power, nggak ada listrik, gimana tuh kan? Enrichment mesinnya pada berhenti semua. Itu aja yang diantem dulu. Nah, kalau memang mau ngantem bunkernya ini yang di bawah tanah ini, enrichment-nya itu harus nunggu Amerika bergerak. Nah, dia nunggu B-52-nya jalan. Soalnya
senjatanya nggak punya Israel untuk penetrasi ke berapa ribu meter di bawah tanah itu dia nggak bisa. Berapa Iya, ratus iya. meter kan? Jadi ke satu untuk environment ya, untuk lingkungan hidup. Ya kan, jangan sampai itu uraniumnya lari kemana-mana, kalau apalagi kalau udah airborne, udah ke udara, itu berat sekali loh tuh. Sampai sekarang aja yang di Rusia dulu tuh si Soviet Union di Chernobyl itu sampai sekarang aja efeknya udah berapa puluh tahun, efeknya masih ada, kan? Generasi ke depannya itu bayi-bayi lahir pada cacat semua segala macam. Ya. Jadi hari itu Israel yang pikirkan juga sih. Kalau Israel mau egonya tinggi, mau seenak gua kan dia tinggal ngantem aja, udah masa bodoh kan. Tuh. Berarti kemungkinan ada disimpan di Teheran ya Pak, di ibu kotanya ya? Nah itu pertanyaan saya yang kenapa sampai si Trump aja. Teman-teman kita off dulu sebentar ya, maaf ya, kita off dulu. Oke, Peter, pray for us. Ya, speak loudly. Ya, pelan. Ya. Pray, ya. Ya. Sudah sudah berbagi-bagi ya, ada sekitar hari ini nggak banyak, 50 orang aja ya. Kita udah bagi-bagi. Lanjut lagi, tadi siapa tadi minta maaf ya. Lanjut lagi. Iya, Pak Andi, sorry Pak. Jadi aku agak udah mulai paham Pak yang kemarin Pak. Jadi intinya kan warganya di Teheran disuruh evakuasi, padahal itu ibu kota negara. Banyak penduduk di situ ya, mestinya ibu kota ya. Terus dia apakah ada naruh nuklir di situ? Mungkin ada skenario kalau dia mau meledakkan sendiri. Wah, itu permainannya mirip kayak orang Hamas dong ya. Naro roket apa senjata di rumah sakit, di rumah-rumah, naruh senjata di bawah tempat tidur bayi. Kan ada semua tuh videonya yang di Hamas itu. Nah, itu Ya, apa dia setuju. mau main? Halo? Enggak, Ya, jadi setuju. Saya udah Apa dia bilang mau gitu kemarin. yang saya khawatir, yang saya curiga itu, kenapa yang ngasih perintah evakuasi itu si Donald Trump, bukan Israel. Nah itu loh, saya mau tanya, pertanyaan ada apa ini? Ya, kemungkinan ya B-52 ini, ya kan? Kalau Iya, B-52 soalnya kan sasarannya kan itu ya alat apa militer ya. Nah itu Pak, jadi saya lihat, oh ya wajar lah ya, memang apa namanya kata Pak Paul, yang paling takut orang bego kan. Kalau saya masuk neraka, kamu harus masuk neraka juga. Pantesan Pak, di mana tuh? Di suratnya mereka yang surat Maryam kan semuanya masuk neraka dulu. Nanti baru dijemput dari neraka. Jadi kalau saya masuk neraka, kamu masuk neraka juga. Ya wajar mereka ngorbanin warganya sendiri. Oke Pak, lanjut aja Pak. Oke. Lanjut Pak Andi. Ya. Tadi kok nggak ada suara tadi? Tadi Pak Teddy katanya sambil kerja. Pak Teddy, Permesta, silakan. Pak Putih. Mana Pak Putih? Kabar? Ada. Ini Pak Putih, Indonesia benar ya itu yang saya lihat di Cianjur itu. Indomaret aja ditutup sama daster putih. Benar nggak tuh Pak Putih? Oh Pak Putih masih di ini ya? Masih di mute ya? Hold on, saya cari ini. Mana ini namanya Pak Putih ini? Kok nggak ada? Pak Teddy juga katanya di mute. Mana nih? Si Pak Putih. Oh, Ya, shalom. Putih Pak pakai Putih emang nggak ada, nak. Hold on, dia pakai galarua. Shalom. Pak Putih masuk. Ya, salam. Ganti nama rupanya dicari sama si. Lagi kangen sama Galarua.
Oh, udah dicari. Ya, Pak Putih dulu baru Pak Teddy. Iya. Jadi kita melihat ya, ada apa di Taheran? Karena dua tempat pengayaan uranium sudah terbukti ada di bawah tanah. Itu sudah K1. Tapi di Taheran ini pengayaan uranium ini yang di pusat kota ini apakah di permukaan apa di bawah tanah? Tapi jangan lupa ada beberapa tempat yang dijadikan seolah-olah sebuah sistem drainase yang sedang dibangun. Jangan-jangan ini adalah pintu masuk ke terowongan bawah tanah yang di Taheran. Makanya teman-teman saya sarankan, saya diinfokan tadi sama teman yang dari Yordania, coba teman-teman Indonesia dan kita yang ada di Komal ini sudah mencapai, di Zoom ini sudah mencapai 1.700 ya, download ya Google Earth. Download Google Earth, mulai kita coba telisik ya Taheran dan sekitarnya itu. Karena ini adanya di bawah tanah. Cuman cara bangunnya ini dicurigai ada 3 titik yang seolah-olah untuk satu drainase, satu untuk sumber air, satu lagi untuk sampah. Ya, tapi di situ selalu ada selama 2 tahun lebih terjadi hiruk pikuk transportasi truk-truk yang 24 jam bergerak. Jangan-jangan 3 tempat ini ke bawah tanah itu saling terkait satu dengan yang lain. Cuman menangnya Israel saat ini, mereka tidak bisa mengoperasi sistem di bawah itu karena repeaternya sudah ambruk. Sistem komunikasi satelit rendah mereka sudah ambruk. Ya, dan ini menguntungkan sekali bagi Amerika yang pasti menjadi eksekutor. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, warning itu keluar bukan dari Israel, dari Trump loh. Jadi kita sudah tahu untuk membawa material ini tidak bisa dengan pesawat biasa-biasa saja. Dan hari ini cuma 2 negara yang punya alat angkut berkapasitas besar, Rusia sama Amerika. Ya, yang China punya belum terbukti bisa, mungkin hanya bisa bawa, tidak bisa meluncurkan. China punya juga pesawat raksasa yang mereka bangun, tapi sudah pasti tidak bisa. Dan ini membuat kita heran ya. Seharusnya Khomeini ini, lu apalagi sih yang lu pertahankan? Semua sistem lu lumpuh, komunikasi lumpuh, rakyat lu tidak bisa ambil uang lagi secara elektronik, informasi lu tidak bisa bergerak secara sistem yang terbarukan. Sekarang tenteranya aja berperang melawan Israel dengan kurir, manual, head to head. Ini kan menghambat ya, info yang hari ini dia keluarkan harus bergerak kepada pusat komando, belum sampai Israel sudah buat program baru, sudah buat rencana baru. Akhirnya ketinggalan kereta. Makanya tidak ada kata selain kita yang ada di room ini. Udah deh, Israel percepat aja deh perang ini supaya tidak semakin banyak korban. Ya, otomatis korban yang paling banyak nanti pasti di militer. Karena informasi yang mereka terima selalu terlambat dengan kecepatan dari sistem yang Israel punya. 1 eksekusi, 2 eksekusi dia lompatin. Karena tengoklah, ini kan kayak dipermalukan sekali. Terbang rendahnya alutsista udara Israel dari Yordania ke Irak, ke Iran, begitu gampangnya tanpa hambatan. Terbang rendah loh. Ya, jadi sistem radarnya ternyata juga lumpuh. Jadi mau apa lagi nih Khomeini ini ya? Khomeini ini mau apa lagi dia? Selain dia ingin mengorbankan rakyatnya atau dia meledakkan sendiri sistem yang dia bangun, kemudian dia bilang dihajar oleh Israel. Kita harus hati-hati ini dan kita harus berani mengatakan ini. Ada resiko bahwa Iran meledakkan sendiri pengayaan uraniumnya, dan kawasan sudah minta kepada Yordania
berkomunikasi dengan Israel bahwa satu titik di mana energi listriknya yang dibangun dengan pengayaan uranium itu yang terbuka itu tidak boleh diserang karena itu punya efek resiko daripada ledakan itu kepada kawasan. Itu aja dari saya dulu.